Kualitas, kuantitas, dan ketersediaan buah Indonesia di pasar lokal maupun internasional harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan. Untuk itu, dibutuhkan riset dan penelitian sebagai basis kegiatan yang harus dikembangkan. Salah satu lembaga yang melakukan kegiatan tersebut, Pusat Kajian Buah Tropis atau PKBT Institut Pertanian Bogor. Institusi ini didirikan untuk meningkatkan daya saing buah tropika melalui pemuliaan tanaman atau penemuan varietas baru. Koleksi varietas nanas di sini cukup lengkap, sehingga PKBT memiliki pilihan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul yang dimiliki masing-masing varietas. Nah, kita ambil di sini sebagai penyerbuk atau pejantan. Tadi kan yang sana jadi betina. Kita ambil semua di sini. Ini tidak perlu dipisahkan ininya, tapi kita pastikan dia terambil karena kita akan ambil bunga jantannya. Kita ambil secara keseluruhan. Kita taruh di sini bunga jantannya. Juga yang kuning-kuning nih, banyak nih yang kuning-kuning. Nah, kita ambil kuning-kuningnya ini. Sebenarnya targetnya adalah yang kuning-kuning ini. Ini adalah jantannya ya? Ya, jantannya. Yang kuning-kuningnya kita ambil. Ya, ambil ke sini. Nah, di sini ada serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah yang akan kita bawa ke sana untuk mengawini ke tanaman target yang jadi induk betina itu tadi. Lalu saya oles-oleskan di sini serbuk sarinya ke sini. Ini bunga betina yang ada di sini. Nah, di bagian sininya itu adalah putiknya, dan putiknya ini nanti akan menerima serbuk sari dari sini. Nanti setelah ini terjadi, kita harus bikin banyak. Nah, nanti dari sini akan dihasilkan biji. Pak, tadi kan kita di kebun sudah melihat bagaimana proses menyilangkan nanas. Ya. Nah, sekarang kita pengen lihat, Pak, sebenarnya seperti apa sih hasil yang diinginkan? Sudah mendekati seperti apa dari hasil persilangan tersebut? Jadi kita sudah melihat bahwa dari luar yang ini tuh bentuknya mirip dengan ini, tapi berbeda dengan ini. Lalu kita lihat sekarang bagian dalamnya. Pak Besari, coba kita buka isinya seperti apa. Percobaan seperti ini terus dilakukan hingga ribuan kali. Hasilnya pun tak akan bisa didapat dalam waktu yang singkat. Hingga akhirnya tercipta varietas baru yang berkualitas prima, seperti yang diinginkan pasar. Nah, sekarang kita lihat harapan kita yang tadi luarnya udah seperti yang ini, dalamnya seperti apa. Coba kita lihat. Oh, masih mentah ya? Ya. Kuning. Oh, kuning. Kita menggunakan pendekatan tadi, karena kami harus mulai dari pemuliaan sampai ke pasar. Maka kita melakukan pendekatan itu secara bersamaan agar segera bisa sampai tadi meningkatkan daya saing. Kalau meningkatkan daya saing itu sudah dibeli konsumen. Ini juga berbuah, Pak. Berbuah semua kan? Iya. Di kebun seluas 2 hektar ini, PKBT juga melakukan percobaan pada pepaya. Seperti pepaya yang dikenal dengan nama pepaya Bangkok di pasar. Ternyata merupakan pepaya hasil penelitian PKBT. Mereka pun berhasil membuat varietas pepaya baru yang bentuk dan ukurannya berbeda, guna mengikuti selera pasar akan buah yang praktis dan mudah dikonsumsi. Pepaya yang dapat dikategorikan sebagai buah meja ini dinamakan pepaya Kalina. Hanya saja di pasaran buah ini dikenal dengan berbagai macam sebutan. Dipasarkan di Indonesia, tapi namanya menjadi ada California, ada Havana, ada Jamaika, ada juga Hawaii. Padahal semuanya adalah diproduksi benihnya di sini, lalu ditanam petani di Indonesia, tapi agar memiliki nilai jual atau nilai pasar yang lebih tinggi, dikasihlah nama-nama luar negeri. Padahal semuanya adalah produk-produk kita sendiri. Agar buah Indonesia tetap bersaing, semua pihak harus mengetahui perubahan tren konsumen. Standar buah Indonesia harus mengikuti standar buah global, yang salah satunya mementingkan masalah penampilan. Salah satu penghasil buah Indonesia berstandar global terdapat di Cirebon, Jawa Barat. Daerah ini terus menunjukkan geliat ekonomi di sektor perdagangan dan jasa yang dinamis. Letaknya yang berada di daerah pesisir dan menjadi perlintasan jalur utama Pulau Jawa memungkinkan semua itu terjadi. Seperti daerah lainnya di Indonesia,
Cirebon pun memiliki jenis buah lokal khas, mangga. Hampir semua rumah itu punya tanaman mangga. Ya, pertama memang karena iklimnya sangat cocok, ya. Kemudian penanamannya mudah, kemudian berbuahnya mudah dan rasanya disukai. Salah satu varietas mangga yang kini paling disukai ialah mangga Gedong Gincu. Keistimewaan Gedong Gincu bahkan sudah menyebar hingga ke luar negeri. Saya tahu persis pada waktu di Arab itu mengatakan, ajib, waduh ini luar biasa nikmatnya. Di Singapura ini the mango in the world. Jadi mangga yang terbaik di dunia yang saya rasakan, kata orang Singapura, orang Malaysia itu saya menyaksikan sendiri ya. Jadi dia sangat merasakan nikmatnya, enaknya mangga Gedong Gincu dibanding mangga-mangga dari negara lain. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon telah menetapkan mangga Gedong Gincu sebagai tanaman unggulan daerah. Saat ini, total luas lahan tanaman mangga di Kabupaten Cirebon mencapai 10.000 hektar. 3.000 hektar diantaranya khusus mangga Gedong Gincu. Salah satu kebun mangga yang termasuk sukses ini terletak di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Awalnya, petani di daerah ini hanya bercocok tanam tebu dan padi. Hingga kemudian seorang petani mencoba menanam mangga Gedong Gincu hingga berhasil. Hairudin, petani tersebut awalnya hanya memiliki lahan seluas 3.000 meter persegi. Kemudian dalam 5 tahun, ia bisa memiliki lahan seluas 5 hektar. Karena kesuksesannya, ia dipercaya mengelola lahan milik warga dan milik desa hingga 25 hektar. Kalau saya optimis karena sudah dirasakan sama saya dari tahun ke tahun, ya alhamdulillah. Keberhasilan Hairudin bisa juga dilihat dari produktivitas kebunnya. Kebun yang awalnya hanya panen setahun sekali, kini bisa panen 3 kali dalam setahun. Hasil kebun Hairudin dijual di pasar dalam dan luar negeri. Hal ini memungkinkan karena kebunnya sudah diregistrasi dan mendapat sertifikasi Good Agricultural Practice dari Dinas Pertanian. Masyarakat Indonesia sendiri juga harus mulailah mencintai. Kalau orang lain aja mencintai produk kita, kok kenapa kita tidak mencintai produk sendiri?